Oke, selamat datang kembali di The United Wave. Kali ini nggak cuma sekedar mau membahas sebelum pertandingan antara Athletic Club melawan Manchester United di Old Trafford. Tentunya gue pengen ngebahas juga beberapa update yang paling santer, yang paling hampir dibicarakan dalam beberapa hari terakhir itu adalah kabar yang mengatakan Bruno Fernandes di Al Hilal Al Nassr Al Hilal. Oke, Al Hilal ingin membeli Bruno dengan harga yang sangat fantastis. Ini harganya. Nah, saya nyusahin editor ya. Jangan sampai salah nih editor, ntar ininya harganya lihat aja Fabrizio Romano ya. Nah, terus kalau ngomongin soal Bruno Fernandes, ini menurut gua klub asal Saudi ini sangat pintar melihat kondisi Manchester United. Kenapa bisa gue bilang mereka cukup pintar? Karena kalau kita track back dengan permasalahan yang lebih besar di Manchester United itu bukan hanya harus melepas atau mempertahankan pemain, tetapi juga secara bisnisnya. Ini Sir Jim Ratcliffe sedang pusing. Bagaimana nantinya membayar hutang Glazers atau mungkin bisa nge-cover Glazers untuk utang-utangnya yang semakin menjadi-jadi. Contohnya, sudah ada tindakan, udah beneran di PHK belum sih? Belum ya? Cuma ada wacana bahwa sekitar 200-an karyawan Manchester United itu akan di layoff, di PHK. Aduh, ini cukup relate dengan di sekitar kita ya. Semoga teman-teman yang memang akhirnya harus terkena badai ini dikuatkan dan juga tetap semangat. Semoga rezekinya bisa diganti lebih jauh, lebih baik lagi ke depannya. Amin. Nah, balik lagi soal ke Sir Jim Ratcliffe, ya dia mau PHK 200-an orang karyawan Manchester United. Terus juga sempat kemarin gue lupa di pertandingan lawan siapa gitu ya. Beberapa fans itu benar-benar membentangkan semacam banner atau tulisan demo protes di dalam Old Trafford dan langsung jadi posisinya itu misalnya gue sebagai akam sini atau supporternya MU, terus atasnya tuh ada board atau director MU, mereka sangat memprotes sekali tentang kursi-kursi dari season ticket holder itu akan dijual untuk kebutuhan tiket hospitality di Manchester United untuk pertandingan-pertandingan MU gitu. Terus bang, apa sih bedanya kalau kita ngomongin tiket yang biasa sama tiket hospitality? Intinya gini, harganya itu cukup jauh guys. Dan kalau misalnya gue bisa bilang harga cukup jauh, jadi untuk harga yang normal sekarang di Old Trafford itu harganya sekitar 60-an sampai 66 pound sterling, sekitar 1,3 sampai 1,5 rupiah untuk di kurs yang sekarang. Nah, kalau udah di hospitality itu tuh harganya sudah bisa sampai 200-300 pound sterling. Jadi kenaikannya signifikan dan yang didapatkan oleh penonton atau fans yang pengen membeli tiket hospitality di Old Trafford itu cuman sekedar dapat makan doang kalau nggak salah. Terus juga makanannya gue dengar nggak terlalu yang gimana banget ya. Mendingan kalau gue pribadi daripada gue nyobain hospitality ketika gue bisa ke Old Trafford, ya gue mendingan nungguin pemain atau mungkin gue keliling-keliling atau mungkinnya masih banyak hal yang lebih berfaedah lah buat bisa lo lakuin selama di Old Trafford daripada membeli tiket hospitality itu. Nah, itu didemo oleh akamsi sana, oleh orang-orang lokal United karena kursi-kursi yang biasanya dikasih untuk season ticket holder itu pengen dijual, pengen dilepas untuk nantinya kalau ada orang yang pengen beli hospitality di Old Trafford, tiketnya bisa digunakan kursi tersebut. Nah, itu kan lumayan agak, ya kalau satu sisi mungkin orang akan banyak yang nyalain Sir Jim Ratcliffe, tapi gue melihat dari sisi lain, Sir Jim Ratcliffe itu lumayan kepepet nih, maju kena mundur kena. Kalau dia tidak bisa merampingkan semua cost atau mungkin tidak bisa membuat kayak gue bisa nambah duit dari mana ya, meskipun kecil-kecil, cuman kalau kecil-kecil banyak kan juga bisa jadi duitnya juga lumayan. Nah, itu yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe untuk bisa tanda kutip bisa ngebersihin tainya Glazers. Nah, refer ke Bruno Fernandes, jadi ini lumayan banyak nih guys, jadi lumayan connecting the dots, cuman gue coba ngasih satu perspektif baru untuk di case-nya Bruno Fernandes. Ini dia ingin dibeli oleh klub Arab Saudi dan harganya fantastis. Tentunya secara duit
pasti lumayan ngiler nih. Board-boardnya Manchester United, Sir Jim Ratcliffe dan kawan-kawan tuh pasti juga anjing ini duitnya juga lumayan. Tapi di satu sisi lagi pasti mereka akan mikir Bruno tuh sekrusial itu gitu. Dan nggak mungkin bisa dilepas. Jadinya itu pasti akan ada intrik di dalam internalnya Manchester United. Makanya kemarin ketika ada satu omongan dari Ruben Amorim yang mengatakan kalau kita pun bisa masuk Liga Champions musim depan terus bisa bersaing di Premier League, si Ruben Amorim merasakan itu kayaknya belum tentu juga bisa. Kenapa kayak gitu? Itu bukan maksudnya lagi kalau gue pribadi melihat Ruben Amorim itu mendiskreditkan atau mengkerdilkan skuad pemain-pemain MU, bukan, tapi ada masalah yang lebih besar, yaitu bagaimana Manchester United sebagai tim sepak bola dan juga sebagai produk global gitu ya, brand global, itu benar-benar bisa bersinergi. Mungkin yang kalau gue bisa menangkap apa yang sering dikatakan Ruben Amorim di setiap press con-nya atau mungkin dia ngomong ke wartawan atau mungkin ke media adalah dia tuh tipis-tipis nyentil board dari Manchester United. Terbukti ketika waktu demo kemarin yang pas MU lawan Arsenal yang pas gue juga ke sana, itu tuh Ruben Amorim sempat juga mengeluarkan statement bahwa dia support banget nih untuk fans-fans yang bisa bersuara. Nah, semoga dengan ada hal-hal kayak gini, gua berharap sekali, ya meskipun nggak bisa berharap juga sama manajemen kan kita nggak ketebak nih mereka nanti mapping untuk bisnisnya seperti apa. Tapi kalau dari gue pribadi pengennya kalau emang Bruno beneran ditawar dan beneran digoreng, kabarnya dia pengen ke Arab Saudi dijual gitu ya, ada Al Hilal pengen beli ya. Ya semoga tidak terjadi gitu karena perannya Bruno sangat besar sekali dan pasti Ruben Amorim akan membutuhkan seorang Bruno Fernandes. Nah, dari situ kalau kita coba lanjut lagi, ya sebelum gue lanjut coba deh kalau lo udah dengerin dari awal tadi lo punya tanggapan apa? Lo pause dulu nih sekarang videonya sambil ketik komen, udah ya? Pause dulu. Oke, udah komennya, gue lanjut ya. Nah, habis itu dari soal kabar Bruno Fernandes yang pengen dibeli oleh klub Arab tadi, dan gue coba connecting the dots dari berbagai variabel-variabel yang ada di Manchester United. Selanjutnya adalah kita ngomongin soal bagaimana peluang Manchester United lolos ke final Europa League gitu ya. Ini ada 4 pemain yang akan absen, pemain intinya. Salah satunya itu Sunset, abis itu ada 3 lagi, ini dia fotonya. Ya, makasih Mas Editor ya. Nih, 3 pemain ini sangat perannya sangat sentral sekali. Ada si siapa, Yos? Inaki. Siapa? Nico, abis itu Vivian juga suspend ya, kartu merah ya. Vivian ya, namanya udah kayak produk power bank ya. Oke. Anyway, dari situ sebenarnya peluang itu ada, guys. Peluang itu tuh besar sekali untuk kita maju ke babak final. Semua orang yang gue ngajak ngobrol mereka cukup pede, tapi gue kayak pede boleh gitu ya. Tapi kalau ternyata tiba-tiba Manchester United akan gue bukannya ngedoain atau berprasangka buruk gitu ya sama tim ini, jangan sampai gitu. Jangan sampai mereka kepleset, jangan sampai mereka benar-benar jumawa untuk bisa melaju ke final gitu ya. Karena secara persiapan pasti kayak misalnya Garnacho udah posting kayak captionnya Thursday, Kamis. Nah, semoga dengan benar-benar mereka mengoptimalkan fokus dan juga performa mereka di lapangan untuk hari Kamis, malam Jumat di sini. Semoga Manchester United bisa bermain lebih baik lagi. Dan gue harap ya minimal banget di babak pertama tuh bisa unggul 1-0 lah gitu ya. Jadi di babak keduanya mungkin bisa main lebih santai, main yang bisa counter attack. Habis itu benar-benar mencoba mengoptimalkan setiap peluang yang ada. Dan ya secara kedalaman skuad di penghujung musim ini, Deli kan kemarin cedera. Cuman gue ngelihatnya Yoro tuh cedera nggak sih, Yos? Enggak, Yoro ada, Maguire ada, Lindelof pun ada, Evans pun juga sebenarnya fit. Tapi meskipun kayaknya belum bisa masuk ke squad, jadinya ya ada juga si Luke Shaw nggak cedera ya kemarin ya. Luke Shaw masih ada, habis itu masih ada Frederiksen juga. Frederiksen tuh bisa main nggak sih di Europa League?
Fredrickson kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi Fredrickson, Obi sama Seko Kone itu nggak bisa. Cuman kemarin tuh Mantata ya, tuh ada di Mantato ada di bangku cadangan ketika melawan Athletic Club di first leg. Jadinya gue cuma pengen sebenarnya Manchester United tuh fokus untuk melawan Bilbao. Gue tahu mereka kemarin juga ya kita tahu lah ya abis kalah kemarin pas lawan Brentford. Tapi gue ngelihat bagaimana kembalinya Amat tuh menjadi salah satu mood booster juga. Dan juga gue ngelihat Garnacho pun di musim ini dengan naik turunnya permainannya dia masih membuktikan bahwa dia capable. Semoga sih dengan kabar-kabar dia mainin cabut apa segala macam, gue kembalikan lagi ke pemainnya. Apakah dia mau cabut dari MU ataukah direktur MU jajaran direksinya MU emang harus ngejual dia? Ya silakan mereka benar-benar bisa mendiskusikan itu. Tapi kalaupun sampai ada skema di mana Garnacho harus cabut, ya gue harap sih penggantinya itu bisa lebih baik, lebih jauh capable kok untuk bisa bermain untuk Manchester United dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si Ruben Amorim. Karena kan Kunyan juga sebentar lagi sepertinya juga akan here we go, cuman kayak masih ditahan-tahan. Terus juga si Leon yang namanya Leon, pemain Diego Leon itu katanya di bulan Juni ini, bulan Juni depan dia akan sudah mulai bergabung dengan skuad Manchester United. Dan ya striker sih memang harus diperlukan. Semoga juga di lawan Bilbao ada semacam bounce back lebih jauh oleh Højlund. Semoga Højlund bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Kalau dari gua sendiri sih untuk prediksi ya pokoknya udah main santai, main aman. Kalaupun amit-amit kalah, coy jangan kalah gitu, jangan melebihi gol yang sudah dibikin kemarin. Tapi kalau kalah kan sayang nggak sih? Kita udah unbeatable sejauh ini meskipun ya di kompetisi Eropa kasta kedua, tapi itu kan salah satu achievement juga dimana ya dengan keadaan sekarang posisi belasan tapi bisa juara Europa League, amin ya kenapa enggak kan. Terus ya untuk prediksi formasi ini juga nanti bisa dari Makarios ya, Abang Ios yang lagi ulang tahun pas gue lagi nge-tag video ini. Kasih selamat ulang tahun guys di kolom komen karena kalian pasti kangen kan setiap kali Abang Ios itu ada di live reaction, setiap kali dia iklan atau adlibs pasti MU bikin gol. Jadi kasih selamat ulang tahun buat Abang Ios di kolom komen. Nanti juga di Instagram akan dipotong-potong oleh Abang Ios untuk reels-reelsnya juga. Terus ya untuk prediksi formasi ada pasti kipernya Onana, what do you expect gitu ya. Ada Maguire, gue pilih Maguire, Luke Shaw kali ya. Tengahnya di siapa lagi ya? Yes. Mazraoui. Kiri kanannya bisa siapa dong? Ntar kan nggak ada Dalo. Dorgu, ya Luke Shaw mungkin. Oh ya, berarti kalau CB-nya itu bisa Maguire, habis itu Luke Shaw, kirinya itu Mazraoui, kanannya Dorgu, tengahnya Casemiro Ugarte. Kayaknya itu tidak bisa tergantikan ya. Habis itu depannya lagi 2 di belakang back bisa Bruno Fernandes atau Alejandro Garnacho dan juga Højlund. Tapi kalau misalnya Amorim mau bereksperimen, bisa saja posisinya si Dorgu atau Mazraoui yang di sebelah kanan, wingback kanan itu ditukar sama Amat. Itu bisa juga tuh. Jadi misalnya posisi belakangnya itu ada 3, si Maguire, habis itu Mazraoui, habis itu kirinya Dorgu, kanannya adalah Amad Diallo. Bisa juga seperti itu. Kalau dari kalian seperti apa? Ya, tapi apapun yang terjadi semoga Manchester United bisa benar-benar oke mainnya. Dan gue juga pengen ingetin masih ada kesempatan buat teman-teman semua untuk bisa ikutan open trip kita. Open tripnya ada United Wave, kejar United ke Malaysia. Itu barengan sama gue. Habis itu Koko United, ada Ibnu Jamil, ada Bagas Kava, ada Bagus Kavi. Harganya 5,3. Itu sudah include semuanya kecuali pesawat. Udah ada tiket pertandingan, hotel, dijemput di bandara, seseruan bareng di Malaysia. Jadi langsung aja cek Instagram kita yang ada di pin postnya. Itu ada CP-nya Mbak
Alana, silakan ke sana. Dan teman-teman yang pengen membeli tiket pesawat, misalnya lo nggak di Jakarta, lo masih di luar kok, lo emang tinggal domisilinya di luar Jakarta, itu juga bisa langsung beli tiket pesawatnya. Itu pakai kode promonya tiket.com. Langsung aja buka aplikasinya lewat HP. Habis itu ketika lo udah pilih tiket pesawatnya, pakai kode promo Fly United Wave. Gini nih tulisannya nih. Set. Nah, nyusahin editor lagi. Oke, itu dia guys. Terima kasih untuk episode kali ini yang ngobrolin soal preview dan juga sedikit-sedikit news update. Nanti kita akan lanjut lagi setelah pertandingan Athletic Club melawan Manchester United. Glory, glory. Thank you guys.